Ketika cekluan nyampe ke tempat itu, tahu nggak? Itu Panjul sempat-sempatnya bilang sama kawannya, wah ini ada yang belum dikubur. Ayo kita kubur. Sedang kawannya itu yang dua tadi udah nggak ada, lari. Jadi Panjul itu dengan bodohnya dia, dengan pura-pura nggak taunya itu, ya udah. Ketika dakin deket cekluan tadi menghadapi dia, itu si Panjul tadi tuh pingsan karena ngelihat cekluan tadi. Jadi kurang kerjaan nih. Panjul nih kurang kerjaan ini. Udah tahu tuh pocong. Mau dikuburnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mas Damar. Di tempatnya tukar pikiran dan bukan saling menyalahkan. Hari ini saya akan bercerita. Di episode ini saya akan bercerita tentang hantu. Hantu tahu hantu? Dedemit. Dedemit tahu dedemit. Nah itu. Jadi ada hantu jenisnya tuh pocong. Ada hantu jenisnya pocong. Pocong ini sering mengganggu orang-orang sekitar. Ini ceritanya itu di daerah Sintis, masih di daerah Sintis Percut Setuan. Karena di Sintis itu memang saya akui ya, banyak cerita-cerita horor yang beredar di masyarakat situ, banyak sekali. Makanya saya tuh nggak habis-habisnya cerita tentang masalah horor yang ada di Sintis, ya. Nah, ini cerita itu disampaikan oleh teman saya sebut saja namanya itu, saya samarkan, namanya Wahyu. Nah, si Wahyu menceritakan kepada saya bahwasanya ada di Sintis, daerah Sintis itu, Percut Setuan, kecamatan Percut Setuan, itu ada satu kampung. Di kampung itu hampir tiap malam itu diganggu hantu pocong. Saya kasih nama pocongnya itu namanya cekluan. Biar agak keren ya, biar nggak serem kali, namanya cekluan. Nah, cekluan ini, pocong ini, cekluan. Nah, jadi jangan pocong ya, dia cekluan. Cekluan ini sering menampakkan wujud di tempat itu, sering menampakkan wujud. Dia itu sebenarnya minta pertolongan kepada masyarakat situ untuk membukakan tali pocongnya. Tapi masyarakat karena takut, nggak berani, takut terjadi apa-apa, maka nggak pernah diperdulikan oleh masyarakat. Bahkan dia itu sering menokok pintu, mengetuk pintu. Nah, sering mengetuk pintu. Untuk apa? Untuk dimintai tolong supaya bisa membuka tali pocongnya. Karena dia itu adalah cekluan. Jadi masyarakat itu mana ada yang berani? Nggak ada yang berani. Bahkan dia itu sering mendatangi orang yang lagi ronda, hansip yang sering ronda. Itu sering dia menampakkan diri di situ. Wah, hansip itu lari nggak karu-karuan. Padahal dia memang cekluan ini atau pocong ini memang itu jarang ngomong. Jarang. Kalau kita bilang ngomong, kalau dia ngomong itu agak gremeng. Nah, gitu. Kalau dia ngomong tuh gremeng. Kalau kita bilang menggema. Nah, seperti itu cara dia ngomong. Jadi mungkin bukan tali pocong. Seperti itu. Jadi dia sering keliling itu, di kampung itu sering keliling dia untuk bisa bukakan tali pocong itu. Gak ada yang mau datang ke pos Kamling untuk dibukakan tali pocongnya, enggak juga. Terakhir hansipnya pun lari. Hansip pun takut sama hantu. Ya hansip juga manusia, maka takut sama hantu cekluan tadi. Jadi cekluan itu keliling lah mengetuk pintu. Termasuk salah satu pintu teman saya tadi ini, namanya Wahyu. Diketuklah pintunya. Diketuk seperti tadi itu untuk dimintai tolong bahwasanya untuk membukakan tali pocong, karena orang tua Wahyu mengintip dari jendela itu ada cekluan di depan pintu. Si cekluan ini dia itu nggak mau pergi sebelum kita itu membantu dia. Nah, yang herannya cekluan itu kenapa nggak masuk aja? Kan dia bisa masuk. Kenapa dia harus ketuk pintu? Nah, itulah saking sopannya. Ini cerita itu menurut cerita dari dia itu benar, bukan cerita lelucon ya. Itu menurut cerita dia itu benar, ini kisahnya itu. Jadi ngapain lah, kurang kerjaan. Cekluan itu ngekok pintu, tuk, 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 tuk. Masuk aja ngapa? Dia kan makhluk gaib.
Lupa aku rasa dia. Asal-usul dia itu makhluk gaib. Jadi dia minta tolong kepada masyarakat tadi itu untuk membukakan tali pocong yang ada di kepalanya. Sebenarnya yang dibuka tali pocong atas terbukanya semua. Kenapa nggak buka tengah aja ya kan? Kita nggak tahu lah ya kan itu. Tapi itu mau ceritanya itu keliling lah dia di masyarakat tadi itu. Jadi setiap pintu diketuk sama dia. Diketuk sama dia untuk dimintakan bukakan tali pocong. Jadi singkat ceritanya dia bertemu Ustadz. Di rumah Ustadz itu ada. Kita bilang aja, sebut aja namanya Ustadz Sulaiman. Jadi waktu ke rumah Ustadz Sulaiman, ini rencananya nih niat dia tuh bagus mungkin gini kan. Saya ke rumah Ustadz aja lah, mungkin Ustadz ini berani kan gitu. Datanglah si cekluan tadi ke rumah Ustadz. Ketika dia ngetuk pintu rumah Ustadz, Ustadznya tengok, mau buka dari jendela tengok ya. Karena tahu yang ngetuk pintu tapi nggak bilang assalamualaikum, nggak bilang permisi atau apapun. Nah, jadi dibuka melalui jendela, dilihatnya. Lupanya cekluan ada depan pintu. Si Ustadz tadi itu, dia mau untuk baca Al-Fatihah, itu sampai itu lupa. Untuk ngusir cekluan tadi, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, mungkin surah-surah yang lain, itu sampai lupa. Saking ketakutannya, karena wajah pocong itu seram. Jadi cekluan ini termasuk pocong yang menyeramkan. Jadi dia keliling itu untuk minta tolong bukakan tali pocongnya. Jadi Ustadz tadi itu sama sekali nggak bukakan pintunya. Jangankan bukakan pintunya atau buka tali pocong. Untuk nampak pocong itu seram kali wajahnya. Itu ceritanya itu di bawah tahun 2000 ke bawah semuanya. Tahun 2000 ke bawah itu. Itu zaman-zaman dulu itu gitu lah. Jadi memang sering pocong itu sering nampakkan diri. Hantu-hantu lain sering nampakkan diri ya. Maka dulu kalau orang kita bilang sering ada orang kehilangan anak diumpeti oleh makhluk gaib. Itu dulu kan sering kan itu. Sekarang aja nggak ada. Kalau ada hilang anak berarti diculik. Nggak cerita hantu lagi. Kalau dulu masih kita melibatkan hantu kalau kehilangan ini. Sekarang udah nggak melibatkan hantu lagi, tapi kita melibatkan orang lain mungkin yang hilang. Nah, dulu jadinya masih ceritanya seperti ini. Jadi cekluan ini kasih keliling lah. Masih belum ada yang mau bukakan tali pocongnya. Bahkan Ustadz sekalipun nggak berani untuk bukakan tali pocongnya. Jadi ada tukang gali kubur. Ini saya ceritakan. Saya sebut nama juga Panjul. Nah, Panjul ini tukang gali kubur biasalah. Kalau kita bilang itu pegangan dia lah buka tali pocong. Itu biasa pegangannya. Turunkan mayat itu pegangannya. Tapi ketika Panjul itu dijumpai, Panjul itu pas pula lagi ngeronda. Pas lagi ngeronda sama temennya ada 3 orang. Itu mereka lagi minum kopi sambil minum kopi sambil makan gorengan ya, kita biasalah itu dulu kalau nggak roti ya ubi kan gitu. Didatangi lah sama cekluan ini, datangi mereka itu untuk dimintai bukakan tali pocong. Ketika cekluan nyampe ke tempat itu, tahu nggak? Itu Panjul sempat-sempatnya bilang sama kawannya, ini ada yang belum dikubur, ayo kita kubur. Sedang kawannya itu yang 2 tadi udah nggak ada, lari. Jadi Panjul itu dengan bodohnya dia, dengan pura-pura nggak taunya itu, ya udah ketika dakin deket cekluan tadi menghadapi dia, itu si Panjul tadi tuh pingsan karena ngelihat cekluan tadi. Jadi kurang kerjaan nih, Panjul nih kurang kerjaan nih. Udah tahu tuh pocong, mau dikuburnya lagi pula. Maksudnya mana tahu ini mungkin dia lepas, mungkin kurang rapet atau kurang semen gitu kan. Jadi dia karena orang yang berani, mungkin pegangannya sehari-hari seperti itu, jadi coba untuk memberanikan diri untuk gayanya tadi. Loto kawannya udah nggak ada yang 2 tadi itu. Jadi Panjul itu pingsan. Karena nggak berhasil juga lah si cekluan tadi itu untuk minta duit untuk berusaha membukakan tali pocongnya. Keliling lah siapa yang bisa berhasil membantu dia untuk membukakan tali pocong. Sebenarnya ribet kali, dia tuh nggak bisa memang. Dia kan tempatnya kayak gini. Jadi untuk membuka tali pocongnya itu kan payah. Dia agak terikat di mereka. Kalau buka dari tengah bisa dibuka gitu. Cuman dia minta bantuan. Mungkin itu ada segel ya. Kita bilang tali pocong itu ada segelnya. Jadi sehingga harus ada bantuan orang lain. Singkat ceritanya. Karena singkat ceritanya. Jadi ceritanya disingkatkan. Jadi cekluan ini jumpa seorang kakek-kakek tua. Mungkin udah bosen nih cekluan kemana-mana, jumpa kakek tua nih. Kakek tua ini lupanya maaf cakapnya buta, kakek buta. Jadi orang buta yang dijumpai cekluan. Kata kakek itu lagi menyendiri di pinggir jalan.
Bersirahatlah duduk ini. Jadi cekluan tuh datang hampir kakek itu. Kita panggilan namanya kayak baso. Jadi kayak baso ini lagi duduk di tempat pinggir jalan. Jadi cekluan tadi datang kepada kakek tadi untuk minta tolong dibukakan tali pocongnya. Tak dengan senang hati karena kakek itu buta dan nggak melihat, dibukakanlah tali pocong tadi. Ketika dibuka kakek itu berdiri, kakek ini tahu bahwa ini adalah pocong. Tapi karena dia merem udah biasa lah. Merem sambil bukakan tali pocong, dibukakannya. Selesai dibukakannya, itu pocong udah nggak ada, lari di situ nggak ada. Harinya udah nggak ada, lari, pigi, bukan lari, pigi. Pocong itu pigi, cekluan tadi itu pigi. Pigi, selesai dibukakan, bukan bilang makasih, pigi. Coba bilang makasih, agak keren. Makasih ya kek, kan gitu. Ini kakek, ini basok namanya kakek. Makasih ya kek. Ini nggak sama sekali, taunya langsung pigi. Tapi tahu nggak keajaiban yang dirasakan kakek itu? Tiba-tiba kakek itu bisa melihat lagi. Matanya sembuh. Ketika selesai membukakan tali pocong itu. Ternyata dengan keikhlasan hati seorang, kita membukakan walaupun jin itu minta tolong. Nah, ketika kita ikhlas, walaupun tahu nih ya badannya bau atau apa segala macem lah, tapi karena kita ikhlas untuk membukakannya, supaya ada keajaiban, kakek itu bisa melihat sampai sekarang ini. Itulah cerita yang beredar di kampung itu, bahwasanya ada orang buta yang membukakan tali pocong sehingga kebutaannya itu sembuh karena membukakan tali pocong si cekluan. Sampai di situ saja cerita saya. Kalau kalian itu punya cerita-cerita yang menarik tentang hal gaib atau hal mistis, silakan hubungi saya. Mungkin di episode selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman kalian ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.